pada tahun 2018. Di tahun 2019 dan selebihnya bukan 2019 ada lagi. Tapi tetap berhubungan saya. Tetap berhubungan saya. Oke. Kemudian saudara kenal terdakwa. Bisa saudara jelaskan kapan kenalnya, di mana, dan dalam rangka apa? Kenal Bapak, kenal baik dari tahun 2023. Pas masa itu dikenalin juga sama teman, saudari Nikita Mirjani menawarkan untuk mensponsori sebuah filmnya. Mensponsori sebuah film yang filmnya siapa? Filmnya saya lupa karena apa? Saudari Nikita Mirjani memberitahu ini aku ada sponsor film, apa mau nggak? Oke. Terus pada kesempatan itu nggak jadi. Oh jadi. Ya. Nah selanjutnya. Dan kita berteman baik. Berteman baik ini saksi Reza berteman baik dan saksi terdakwa juga berteman baik ya. Dan kemudian di poin 5 karena saudara pernah mendapatkan cerita terkait ada uang 4 miliar yang diserahkan oleh saudara Ismail Marzuki kepada yang diserahkan kepada Ismail Marzuki dari Reza Garis. Pada pertengahan saudara tahu dari mana? Dan bagaimana saya saudara tahu? Jadi pada bulan November di akhir tahun 2024 kemarin, saudari Reza Gladys menghubungi saya kalau dia itu bercerita kalau dia itu sekarang lagi dalam masa tekanan karena saudari Nikita Mirjani meminta uang sebesar 4 miliar melalui saudara Ismail Marzuki. 2 miliarnya ditransfer ke perumahan, 2 miliarnya ditransfer cash. Tapi pada saat itu, Dr. Reza Gladys hanya menceritakan sekilas saja, tidak menceritakan secara rinci pada saya. Oke, untuk penyerahannya, kapan, ya, dia tidak menceritakan transfer atau cash, ini sudah tahu? Dia hanya menceritakan 2 miliar ditransfer ke perumahan, 2 miliar dibayar cash. Kapan ceritanya itu? Saudara masih ingat nggak? Periode kapan? November, Desember? November sekitar tanggal 15-an. Oh, berarti di hari itu dong? Kalau 15 November, di hari dia transfer yang 2 miliar? Iya, yo itu cerita saya. Saudara ketemu? Enggak, lewat telepon aja. Oh, di telepon. Iya. Terus, saudara lagi di mana saat itu? Lagi di rumah Bapak. Lagi di rumah. Dan apa tanggapan saudara terkait hal itu? Ya saya hanya bilang sabar, diam aja dulu, sabar aja dulu. Oh, oke. Dan kemudian berdasarkan poin 11 BAP saudara. Saudara pernah jelaskan bahwa ada permintaan uang kepada Wakil Pratama sekitar ada permintaan uang kepada saya oleh Wakil Pratama sekitar 21,4 juta 310 juta. Jadi kita itu mengganti uang yang pernah dikeluarkan oleh Nikita Mirjani. Dan selanjutnya, saudara bisa jelaskan ini terkait apa dan bagaimana cerita awalnya bisa ada permintaan uang seperti itu. Oh iya baik Bapak. Jadi pada tanggal 20 November ya Bapak, sebenarnya tanggal 20 November 20 November saudara Oki Pratama menghubungi saya untuk meminta saya membayar ganti rugi uang sebesar 350 juta kepada saudari Nikita Mirjani terkait itu uang ganti rugi karena uangnya sudah dipakai untuk membayar media, bayar demo untuk kasus penistaan agama yang ditujukan pada SMBG. Oke, bentar. Berarti saat itu ada perkara penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Izzetega. Iya. Nah, terus kemudian saya hubungannya sama saudara apa? hubungannya Yang mulia, ini kan kaitan dengan terdakwa ini apa yang bukan penista agama? Pemikiran boleh. Silakan diperlihatkan kalau di dalam ada majelis ini semua. Makanya kita lihat bareng-bareng. Kalau ada silakan dilanjutkan, kalau nggak ada ganti pengadilan. Silakan duduk lagi. Karena di BAP ada, silakan dilanjutkan. Terima kasih Mulia. Kami lanjutkan. Ini yang mulia, saya sedikit
Mohon izin yang mulia, semua izin penasihat hukum ya Kami minta majelis hakim sudah tidak Apa yang mau disampaikan? Ya dengerin dulu Pak Jaksa. Gini yang mulia, kalau yang mulia bilang bahwa orang di dalam BAP silakan dipertanyakan. Kami kemarin juga begitu, tapi yang mulia membatasi gitu loh. Maka kami bilang aja ke keberatan ini, maksud kami fair lah yang mulia untuk mengadili juga. Kalau ini apa kaitan 350 juta sama data? Jadi kita majelis tidak ada pernah memihak ya. Jadi karena itu yang dikatakan masih di BAP ya. Dari kemarin juga penasihat hukum tanya yang ada di BAP sudah kita berikan. Ya. Silakan dilanjutkan. Nanti silakan juga dari penasihat hukum kalau mau menanyakan di yang ada di BAP silakan. Kan itu ada di BAP juga. Begitu ya. Terima kasih yang mulia kami lanjutkan. Saudara Safiati, silakan dilanjutkan. Tadi bagaimana awalnya, apa hubungannya ijazah dengan saudara saksi? Saya mengenal saudara Iksan juga pada akhir tahun 2024 kemarin. Maaf yang mulia saya menjelaskan ya. Jadi pada akhir tahun 2024 kemarin, travel saya memiliki program umroh untuk 200 orang. Jadi di sini saya memberangkatkan banyak orang, terus termasuk saya memberangkatkan saudara Nikita Mijani juga dan keluarganya. Saudara Nikita juga dan ijazah juga. Dan belum, pada masa itu belum. Dan saya juga meminta untuk dia juga berangkat. Karena kita semuanya udah berangkat, yang 200 orang. Jadi saya menyarankan untuk dia berangkat mandiri saja pada masa itu. Berangkat mandiri saja. Tim travel kita membantu untuk membuatkan visanya, tapi dia hotel, tiket, atas segala macam dia pesan sendiri saja karena kita sudah berangkat di rombongan pertama. Di rombongan pertama. Saudara berangkat bareng dengan terdakwa? Iya. Di rombongan pertama? Iya Bapak. Oh itu tidak disiapkan, masa itu gratis? Iya Bapak. Oke, terus? Saya membeli Pak. Saya yang membeli. Saudara yang membayar, saudara yang memberikan. Iya. Oke, terus yang rombongan kedua berapa itu juga? Iya. Pada saat itu mungkin saudara kita menjadi ada masalah dengan Isa Jega, saudara kita jadi marah kepada saya kenapa harus diberangkatkan Isa Jega. Oh, jadi terdakwa marah sama saudara? Iya. Oke, gara-gara memberangkatkan Isa Jega? Iya. Karena ada masalah dia. Saudara tahu masalahnya apa? Saya nggak tahu. Kalau yang saudara dengar? Yang saya dengar ya dia kabar-kabarnya terakhir dan walian gitu, Bapak. Oke, pokoknya ada masalah dengan terdakwa ya? Iya. Akhirnya dia marah sama saudara berangkat Isa Jega. Terus? Pas pada saat itu udah tercium di sosial media kalau travel saya itu menistakan agama, saya diserang di sosial media pada saat itu. Diserang juga di sosial media. Iya. Maaf, saya boleh mau tanya. Kenapa saudara dibilang ada penistaan agama itu? Karena apa? Karena saya memberi hadiah umroh itu kepada saudari Isa Jega. Kenapa memberikan umroh itu kepada Isa Jega dibilang penistaan agama? Karena media mengatakan kalau dia itu waria. Oh, karena waria menurut terdakwa seperti itu. Menurut berita. Ya, terus udah terdakwa marah. Marah saudara langsung ada ngomong. Cuma kecewa aja sih. Kita waktu itu masih komunikasi tetap baik ya. Cuma kecewa aja kenapa harus seperti ini. Oke. Nah, maksudnya ada marahnya langsung ke terdakwa ada saksi ada marah. Kalau untuk marah-marahin saya enggak, tapi komunikasinya cuma kecewa aja sih. Saya udah berulang kali minta maaf juga. Gitu. Oke, oh jadi tadi saudara lihat, saudara dijelekan di media sosial. Jadi penuntut umum ya, meskipun Anda tidak harus sampai ke detail-detail yang lain seperti ya. Siap yang boleh, siap yang boleh. Oke, terus jadi saudara ada transfer. Pada saat itu tiba-tiba, padahal komunikasi kami tetap baik, tiba-tiba saudara Oki menelpon saya. Saudara Oki? Iya, saudara Oki menelpon saya untuk saudara itu Dokter Oki Pratama? Iya, Dokter Oki Pratama mengatakan Asel itu si Ami masih marah, uang Ami udah habis bayar media, bayar demo, gantikan aja lah uangnya sebesar 350 juta. Jadi sebenarnya di situ saya bingung ya. Oh iya dok, tapi waktu malam itu saya tidak memberikan jawaban apapun.
Nah, media dan demo ini untuk apa? Saudara? Untuk demo kalau bisa jaga misalkan agama Pak. Oh, demo itu terjadi? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi untuk medianya itu untuk apa? Medianya supaya saudara Nggak tahu juga Pak. nggak tahu. Tapi kalau saudara mau bayar, Saya malam itu tidak menjawab ya. tidak menjawab. Terus akhirnya Pada akhirnya, keesokan harinya di tanggal 21, 1 November ya? karena beritanya semakin marak menyerang travel saya, Oh, karena beritanya menyerang travel saudara. Iya. Iya. Oh, di review juga terdakwa. Tidak. Jadi terdakwa apa yang dilakukan terdakwa? Jadi terdakwa nggak ada berbicara apapun pas satu, tapi tiba-tiba Dr. Oki nelfon saya. Sebelumnya ada tuh. Nggak ada. Jadi saya heran juga di sini karena komunikasi kita waktu itu masih baik. Iya, masih baik. Tahu tanggal 21 dokter Oki telepon. Iya, Dr. Oki telepon, katanya begini, udah Kasel jangan nangis, saya curhat sama dia telepon saya melalui video call. Jadi Dr. Oki bilang ke saya, udahlah Kasel jangan nangis-nangis lagi, jangan sedih-sedih lagi. Saya nggak ada maka, kami minta 5 miliar. Oh, terdakwa minta 5 miliar. Oki mengatakan Ami minta 5 miliar. Oke, ini yang udahlah Kasel gantiin aja biar dia nggak tambah lagi karena kalau dia ngambek kasih duit aja kan dia baik lagi ngomong gitu. Iya. Saudara Oki ngomong gitu. Iya. Nah, terus 2 miliar disuruh Dr. Oki 2 miliar ditransfer sekarang, katanya tanggal 21 dia menyegerakan harus transfer 2 miliar di sekarang, 1 miliarnya besok, 1 miliar besok lagi, 1 miliarnya cicil aja. Dr. Oki. oh, jadi dokter Oki bilang bahwa dakwanya minta 5 miliar, Iya. 2 miliar di transfer sekarang, Iya. 1 miliar besok, 1 miliar besok, 1 miliar itu sudah lagi. Cicil aja, jadi 2 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Nah, apa tanggapan saudara diminta sama terdakwa itu? Pada saat itu kita sedih ya, karena kan kita, saya anggap masih berteman baik ya. Jadi karena saya nggak menyanggupi untuk memberi 5 miliar, saya dengan terpaksa memberi 350 juta yang dimintanya awal. Karena sudah katanya udah ganti rugi uang yang saudara ini kita menjadi pakai. Oke, berarti terdakwa ini 350 juta itu udah dari mana? Dari Oki, Dari saudara Oki. Iya, Oki Pratama. Media dan demo. gitu. Akhirnya saudara transfer 350 juta. Iya. Kemana? Ke rekening Ati Sumiati. Itu rekening siapa? Setahu saya, Bapak Ati Sumiati itu adalah saudara anaknya saudari Nikita Wijani yang pernah saya berangkatkan umroh juga. Oh iya ya, seperti di saudara. Seperti di saudara ya. Ada buktinya bahwa Ati Sumiati ini saudara anaknya berapa ya? Jadi saudara transfer 350 juta. Iya Bapak. Setelah ada 350 juta setelah bayar, berarti itu demonya atau apa medianya segala macam tentang yang mereview travel saudara itu. Saya tetap mengabari saudara Nikita Wijani kalau uangnya sudah saya transfer. Oh, saudara mengabari? Iya. Mengabari uang sudah saya transfer? Ya, Terus apa? mengabari batin, saya bilang semoga kita masih bersilaturahmi dengan baik. Terus dia apa hari terdakwa? Balasannya, saya lupa ya. Balasannya ya udah gitu. Ya, Tapi setelah itu makin masalahnya makin besar. Karena mungkin saya nggak menyanggupi transfer 5 miliar. Oh, karena tidak menyanggupi 5 miliar, makanya tetap aja bergulir gitu. Ya Bapak. Nah, nomor rekening ini dapat dari siapa? Ati Sumiati. Dari saudara Oki Pratama. Oh. Izin bertanya yang kedua, izin dari bertanya. Ini kan saksi pada chattingan yang terlapor pada BAP. Iya Bu. Kalau terlihat bahwa nomor rekening dan nama atas nama Ati Sumiati adalah forwardan yang di-forward kembali oleh Dr. Oki kepada saksi. Iya. Maka saksi mengetahui dari mana Dr. Oki mendapatkan forwardan nomor dan Saya tidak tahu itu. tidak mengetahui. Jadi begitu setelah mendapatkan nomor rekening ini, berapa lama akhirnya saksi melakukan transfer kepada nomor rekening ini? Ada hari itu juga Ibu. Kemudian memberikan bukti transfernya.
pada hari itu juga. pada hari itu juga. Kemudian apa yang disampaikan sama Dokter Oki setelah saksi melakukan transfer kepada nomor rekening yang diberikan? Saya mau minta maaf kalau sudah bikin kecewa, mohon maaf lahir batin. Sampaikan ke Nikita Aminiki kalau saya sayang sama dia. Saya mengatakan itu, Ibu. Baik. Yang saya tanyakan kembali di pada poin nomor 12 pada cetan Dokter Oki yang mengatakan bahwa saya tidak ada markup. Niki minta 5M buat tutup mulut. Dalam hal ini apakah ditanyakan kepada Dokter Oki buat tutup mulut itu tutup mulut apa? Karena di media udah maraknya penistaan agama untuk travel saya, jadi diredamkan gitu. Jadi nggak jadi menyebar kemana-mana gitu. Baik. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan. Saksi, kita pernah tidak ada komunikasi antara saksi dengan terdakwa kita dengan Dokter Oki secara diteruskan bertiga, Joy bertiga di tanggal kurang lebih 14 November. Maaf, Ibu tidak bisa diulangi. Saksi pernah tidak bertelepon bertiga antara saksi dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Dokter Oki? Pernah tidak melakukan? Pernah ya. Itu pembahasan terkait apa? Membahas masalah terkait ya saya bilang, aduh minta maaf gitu. Kalau misalnya aku salah aku minta maaf gitu. Gitu aja sih. Itu Saya siapa? berusaha untuk memperbaiki terus, Ibu. Oh, itu siapa yang pertama kali melakukan saksi? Pada saat itu? Saya lupa. Lupa ya. Terus saya ingin menanyakan, tadi saksi bilang bahwasannya di tanggal 15 November itu saksi Reza Gadis ada menghubungi saudara ya terkait pengenaan uang yang sudah diberikan kepada terdakwa seperti ini. Iya. Diceritakan tidak oleh saksi Reza kenapa bisa menyerahkan uangnya? Tidak diceritakan secara rinci, Bu. Tidak diceritakan. Terus diceritakan kemana? Dia hanya menceritakan dia dapat tekanan. Saudara Nikita Mirzani meminta uang melalui saudara Ismail Marzuki yang ditransferkan 2 miliar ke perumahan, 2 miliar cash. Terus terkait review yang tadi saksi jelaskan tadi itu reviewnya seperti apa? Review yang bagaimana? Yang tadi bilang menjelaskan saksi tadi. Oh, itu level di travel ini. Seperti apa? Travelnya penistaan agama, travelnya juga harus diusut. Padahal yang kami terima data semuanya data dokumen negara, kalau paspor KTP-nya adalah wanita, menunjukkan dia wanita. Tadi kan saksi bilang takut ya kalau masalah ini berburu rame di media sosial. Kenapa saksi takut pada saat itu sehingga menyerahkan uang dan 350? Karena ini masalah agama ya Ibu. Karena masalah agama saya agak luar biasa kali juga. Karena ini sampai ke bawah-bawah travel, perusahaan gitu. Karena saya niatnya baik aja sih ke semua orang. Takut dengan terdakwa Nikita Mirzani? Takut dengan terdakwa Nikita Mirzani gitu? Takut di review lagi gitu? Takut tergiring opini aja sih Bu. Takut rame gitu. Cukup yang mulia. Cukup. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan kembali yang mulia, Ibu. Saksi ya. Saudara saksi pernah melakukan panggilan konferensi berempat juga dengan Ismail? Tidak pernah. Tidak pernah. Hanya bertiga dengan Oki dan Nikita Mirzani. Waktu itu membahas apa masih ingat? Tidak ingat lagi Bu. Tidak ingat. Tapi khusus juga atau sebelum saksi menyerahkan uang yang 350 juta. Setelah saya transfer 350 juta itu kita tidak ada teleponan lagi, tidak ada komunikasi lagi. Sebelum. Di situ tidak ingat nama. Ya, saya tidak ingat. Dari kami, begitu menunjukkan level saja sebentar yang dia cakapannya. Silakan saksi maju biasa dulu.
Tahu syaratnya seorang yang mau umroh, seorang perempuan seperti apa? Tahu Bapak? Tahu. Tahu. Seorang perempuan harus pakai? Tahu Bapak? Pertanyaan saya harus pakai apa? Mukena. Iya Bapak? Perempuan harus pakai mukena, laki-laki harus pakai sarung. Iya, iya Pak. Ijazah Iya Bapak. laki-laki? Saya tidak mengetahui karena dokumennya itu adalah perempuan Bapak. Anda pernah tahu bahwa ada fatwa Majelis Ulama tetap ibadahnya dengan identitas yang sebelum ini? Kami keberatan yang mulia. Nah, saya hanya menyampaikan itu urusan ibadah. Ada di BAP. Sebentar yang mulia. Ini sangat penting karena ini sudah menyangkut agama saya yang mulia. Mohon maaf ya, ini terkait dengan agama saya. Seorang yang ibadah dilecehkan. Jadi ini persoalannya. Jadi ini yang mulia. Ini supaya paham. Ada seseorang. Sebentar. Sebentar, ini serius. Jadi saksi jawab aja. Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu ya silakan. Silakan dijawab. Ini sangat serius karena ini terkait dengan syariat saya sebagai orang Islam. Ya. Saya juga orang Saya kasih tahu sama Anda. Adalah yang dioperasi sehingga dia berangkat dan Anda berangkatkan dengan identitas seorang wanita, dia pakai mukena dan itu ada di Instagram dan ada di media sosial. Pertanyaannya apa? Anda tahu tidak? Sebentar, Anda tahu tidak bahwa dia menggunakan mukena dan dia menggunakan pada saat umroh itu pakai apa? Yang saya terima dokumennya. Saya menerima. Yang saya tanya dia pakai apa pada saat itu? Saya terima dokumennya. Saya tidak tanya dokumen. Saya tidak tanya dokumen. Yang saya tanya dia pakai apa pada saat ibadah? Pertanyaannya coba simpel. Dia ibadah pakai apa? Pakai sarung atau pakai mukena? Coba semua diam dulu. Semua diam. Jawab begitu aja susah. Semua diam dulu. Ya. Hanya simpel. Dia Anda berangkatkan dia pakai mukena atau pakai sarung? Pertanyaannya Itu aja yang dijawab. pakai sarung atau pakai mukena? Pakai apa? Sudah, itulah persoalannya yang mulia. Itu masalahnya. Silakan dilanjutkan. Cukup sampai di situ. Dia telah menistakan agama persoalannya. Silakan Dan itu yang dilanjutkan. menjadi masalah. Dia telah membuat kami semua terluka di sini. Silakan dilanjutkan yang lain. Bukan soal agama yang lain. Ini saya sebentar, cukup saya tidak akan tanya lagi masalah ini. Terdakwa yang terancam saja saya Sebentar. Anda tidak tahu persoalan saya yang lain. Rakyat umum, ya, Saya mau tanya lagi. Ya, Anda tadi ngomong ada tekanan-tekanan terhadap Reza Gladys. Tekanan apa? Diancam mau dibunuh atau mau diapain tekanannya? Jelaskan di sini. Jangan Anda membuat karangan bebas di persidangan. Kami tidak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ada kalimat bahwa Reza Gladys menyerahkan uang di bawah tekanan, tapi tidak jelas tekanannya apa. Mau dibunuh Cukup, ya. atau kamu Saksi, ya. diapain? Jelaskan. Silakan dijawab. Ya. Yang dimaksud ada tekanan itu apa? Yang saudara alami ya, ini bukan Bukan dia yang dialami yang mulia. Dia menceritakan Reza Gladys itu di bawah tekanan menyerahkan uang. Apa tekanan yang dia tahu? artinya dia akan menceritakan. Ya, itu yang saya tanya. Bukan dia yang ditekan. Yang dimaksud apa itu? Tahu enggak? Iya, yang saya tahu, Dr. Reza bercerita kalau dia dalam tekanan yang mulia. Apa tekanannya? Mau diancam, mau dibunuh, atau anaknya diculik, orang tuanya diculik, atau apa? Tahu enggak? Nah, kalau Anda nggak tahu, kamu nggak tahu. Jangan mau bikin tekanan-tekanan di sini. Tahu tidak? Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Nggak tahu. Apa tekanan itu? Dia nggak tahu, saksi nggak tahu. Jadi jangan cerita Kalau membuat Anda bebas. silakan yang lain. Sudah cukup atau mau geser ke temannya? Sebentar yang mulia.